Balik lagi di YouTube channel Cucu Sumedi, di mana perjalanan horor kalian akan dimulai dari sini. Kisah horor yang kedua ini berawal dari kisahku saat memulai pekerjaan di sebuah kota yang aku tinggali. Mana saat itu aku ngekos salah satu tempat di daerah Purwokerto, katakanlah di daerah Purwokerto Timur. Pada saat itu setelah lulus SMA, setelah aku meninggalkan rumah kakek nenek aku bekerja di salah satu perusahaan retail. Jadi dia bergerak di bidang jual beli, khususnya jual beli buah, katakanlah toko buah lah ya. Setelah aku bekerja di toko buah tersebut, aku langsung pada saat itu juga diterima dan aku langsung mencari kos-kosan terdekat di lokasi kerja aku, karena pada saat itu aku belum memiliki kendaraan seperti motor atau sepeda sama sekali. Jadi aku mencari kos-kosan yang sekiranya terjangkau saat aku berjalan kaki sampai ke tempat kerja, tidak memakan waktu. Singkat cerita, setelah mencari kos-kosan selama 2-3 hari, aku menemukan salah satu kos-kosan. Dia letaknya masuk dari jalan utama di gang-gang kecil, jalan-jalan setapak, di mana rumah-rumah di situ memang banyak dipenghuni oleh para pendatang seperti orang Sunda, orang Jawa Barat, yang memang rumah-rumah di situ dari warga memang kebanyakan dari mereka itu dikontrakan, disewakan, dan di salah satu rumah itu dia menyewakan kamar khususnya untuk kos-kosan perempuan. Dan juga kebanyakan dari orang yang bekerja di toko buah tersebut, dia juga ngekos di daerah situ, di rumah itu. Jadi saya pun akhirnya memutuskan untuk langsung membayar kos-kosan tersebut dan memutuskan saat itu juga pindah ke kos-kosan tersebut, karena besoknya aku mau mulai pekerjaan sebagai trainer. Setelah waktu berlalu, hari demi hari berganti, saya pun tidak ada merasa kejanggalan dalam kos-kosan tersebut. Saya merasakan hal-hal biasa saja, normalnya aktivitas sebagai seorang pegawai baru. Nah, hal aneh pun mulai terjadi saat aku bekerja shift 2, di mana itu aku bekerja dari pukul jam 3 sore sampai pukul jam 11 malam. Sebenarnya toko buahnya itu tutup jam 10 malam, tapi dari jam 10 sampai jam 11 kami para karyawan diwajibkan untuk selalu membersihkan tempat kerja kami, toko tersebut, closing katakanlah. Setelah itu, sebenarnya jarak dari tempat kerja menuju ke kos-kosan itu hanya sekitar tidak sampai 100 meter, sekitar 50 meter, amat sangat dekat. Saat aku pulang pukul jam 11 malam, aku melewati jalan gang yang seperti biasa aku lakukan. Tapi pada saat itu cuaca sedikit mendung, tidak turun hujan, namun sedikit mendung, jadi sangat gelap. Dan saat aku melewati sebuah gedung di pinggir jalan, gedung dulu itu adalah merupakan gedung bekas Indosat pusatnya, tapi gedung itu kosong, benar-benar kosong, sudah lama tak berpenghuni karena Indosatnya itu sendiri sudah pindah ke jalan yang lain. Jadi gedung itu kosong dan terbengkalai, dan setiap shift 2 aku pulang melewati jalan tersebut. Pada saat aku jalan, di samping gedung tersebut itu tidak ada rumah, jadi kanan dan kiri itu gedung-gedung besar. Dan saat aku jalan, di antara dua gedung itu memang ada satu buah pohon. Tidak salah, setahuku itu adalah pohon rambutan. Pohonnya memang tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 2 meter. Setiap aku lewat situ pada pukul 11 malam, aku selalu merasakan hawa yang gak enak. Dan percaya nggak percaya, dan setiap aku shift 2, aku kalau sudah di pertengahan antara dua gedung, aku selalu lari sampai menuju warung depannya. Aku benar-benar tidak berani lihat ke atas pohon tersebut. Aku benar-benar takut. Aku tidak ingin mengulang kejadian apa yang pernah aku alamin di rumah kakek nenek aku. Jadi aku berusaha lari, dan memang hawanya itu memang gak enak. Aku merasa seperti sedang diliatin oleh suatu makhluk, tapi aku nggak tahu itu makhluk apa. Aku lari, sesampainya aku di depan warung,
Kondisi saat itu sudah sepi, tidak ada bapak-bapak yang biasa ronda ataupun warga yang duduk-duduk. Pada saat itu memang tidak ada. Pada saat aku mulai memasuki gang setapak menuju kos-kosan aku, di awal mula aku masuk gang setapak itu memang ada sebuah rumah kosong, rumah yang terbengkalai, namun rumah belakangnya itu dikontrakan. Nah, di saat aku melewati rumah yang rada kosong tersebut, sebelah kanannya itu merupakan perkebunan. Tidak cukup luas, tapi perkebunannya dipadati dengan tanaman-tanaman tomat dan cabai. Saat aku lewat situ, aku selalu merasa hawanya juga nggak enak. Dan aku lari sampai depan rumah kos-kosan aku. Aku merasa saat itu seperti ada sosok makhluk, tapi dia tidak terlalu besar seperti memperhatikan aku. Tapi aku selalu merasa, oh itu bukan apa-apa. Karena kalau semakin aku memikirkannya, pasti semakin hal tersebut mendekati aku. Jadi saat itu aku lari secepat mungkin yang aku bisa. Setibanya di kos-kosan aku langsung masuk. Dan ibu kos aku ternyata dia sedang nonton TV di rumah kos-kosan. Lalu dia bertanya, "Baru pulang, Mbak?" Aku jawab, "Iya, Bu, baru pulang." "Oh ya, istirahat dulu." "Iya, Bu, makasih." Di ke-7 atau hari ke-14 itu setelah aku bekerja di situ, aku merasakan masih kalau setiap shift 2 aku selalu deg-degan setiap pulang melewatin pohon rambutan itu di antara dua gedung Indosat. Hari berikutnya, aku menceritakan hal tersebut kepada teman perempuan aku, teman yang satu shift. Aku menceritakan kejadian kalau kenapa setiap aku lewat di antara gang tersebut, aku selalu merasa merinding. Aku selalu merasa ada yang memperhatikan aku dari jauh. Tanpa disadari, katakanlah, tahu-tahu ada teman laki-laki yang masuk dan dia mendengar cerita kami, lalu dia pun bercerita bahwa dulu pada saat dia pulang malam, dia melihat ada sosok bapak-bapak tua. Ih, anjir, aku merinding. Ada sosok bapak-bapak tua, dia berdiri di atas gedung Indosat yang pernah dipakai Indosat maksudnya. Karena gedung itu memang disebutnya gedung Indosat. Ada seorang bapak-bapak berdiri di atas gedung Indosat. Jadi dia cuma hanya berdiri aja, cuma berdiri dengan tatapan kosong. Tapi karena di atas tidak ada cahayaan yang jelas, jadi teman aku hanya kira awalnya itu merupakan tiang bendera. Tapi nggak mungkin tiang bendera sebesar itu. Bajunya pun lusuh seperti orang gila. Lalu teman perempuan aku menyeletuk, mungkin itu orang gila yang tinggal di dalam gedung. Tapi aku berkata, kan itu gedung terbengkalai, tidak ada satu akses pun yang bisa masuk, apalagi untuk menuju ke atas. Terus saat itu juga kita memutuskan untuk memberhentikan percakapan tersebut karena memang sudah waktunya untuk jam kerja. Selesainya aku shift 2, aku pulang malam. Saat itu aku jadi teringat cerita teman kerjaku yang mengatakan ada bapak-bapak, kakek-kakek di atas gedung itu. Tapi kadang muncul, kadang enggak. Atau hanya yang bisa lihat aja ya kalau dia ada di atas sana. Pada saat itu aku udah langsung worry, aku deg-degan. Tapi mau gimana lagi? Hanya itu jalan satu-satunya menuju kosan aku. Kalaupun aku mau lewat jalan lain, itu pun jalan setapak. Tetap aja aku harus melewati gedung yang tinggi lagi untuk melewati gang setapak tersebut. Atau mencari jalan putar. Nggak mungkin aku lewat jalan putar karena jaraknya cukup jauh dan itu sangat melelahkan, apalagi di malam hari. Saat itu juga aku memutuskan untuk nekat berjalan kaki. Saat aku berada di antara dua gedung itu lagi, aku benar-benar shock. Aku benar-benar nggak tahu apa yang harus aku lakuin. Memang terlihat ada seorang kakek-kakek di bawah pohon rambutan, tapi itu samar. Aku hanya melihat apakah benar itu orang, atau mungkin mata aku melihat itu pohon. Dari jauh, aku belum melangkah lagi untuk melewati pohon rambutan itu. Aku memilih mundur, aku menunggu di depan jalan. Sekiranya ada motor atau mobil lewat, aku berada di belakangnya sambil lari. Atau aku berada di depan kendaraan tersebut sambil lari. Tapi,
Setelah sekian lama menunggu, gak ada satu motor atau mobil pun lewat. Jadi, sekiranya ada kendaraan yang lewat di jalan tersebut, aku ingin lari di depan kendaraan tersebut atau di belakang kendaraan tersebut biar ada sinarnya. Tapi setelah sekian lama menunggu, aku mencari, setelah sekian lama aku menunggu, tidak ada kendaraan yang lewat. Aku pun sudah mulai lelah, letih, dan udah emosi. Karena aku terselut emosi, akhirnya aku memberanikan diri untuk aku mau lari aja, aku mau lari. Kalian tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba sepatu pantofel aku tertinggal satu. Pas aku lagi lari kencang, sepatu pantofel aku tertinggal beberapa meter dari pohon rambutan tersebut. Sedangkan aku sudah sampai di ujung warung, karena memang hanya ujung warung yang lokasinya terang. Aku pun antara kesal dan takut karena di situ memang gelap sekali. Aku saat itu dilema, mana sepatu kerja hanya satu, kalau nggak diambil takut besok paginya diambil orang lain. Diambil, aku takut, dan nggak ada orang yang keluar saat itu. Dari jauh aku melihat ada cahaya motor, tim motor Astrea legenda, tapi sinarnya nggak begitu terang. Aku pun memberanikan diri karena dia sudah mulai masuk dari depan gang. Pun lari mengambil sepatu, dan benar ternyata itu manusia, bukan hantu. Lalu dia bertanya, "Hati-hati Neng." Aku jawab, "Nggih Pak." Setelah aku ambil sepatu, motornya tiba-tiba nggak ada, langsung hilang Mbak ditelan bumi. Berpikir, oh mungkin si bapak lagi ngebut. Kalian tahu, ternyata aku masih berada di dekat pohon rambutan tersebut. Aku ambil sepatu sambil gemetar dan membaca doa yang apapun aku bisa. Aku merasa di atas aku seperti benar-benar ada sosok besar yang memperhatikan aku. Aku ambil sepatu aku langsung lari sekencang mungkin yang aku bisa hingga sampai ujian babak kedua mulai. Saat aku hendak memasuki gang setapak, saat aku lari dari awal gang menuju ke depannya, jarak dari depan gang setapak menuju kos-kosan itu tidak sampai 30 meter. Saat aku berlari dan melewati rumah kosong di sebelah kiri, di situ memiliki jendela. Ya, jendela zaman dahulu yang masih ada kacanya bisa ditarik. Aku tidak memperhatikan itu, dan saat aku lari, aku mendengar suara tertawa anak kecil, dan itu sangat membuat aku deg-degan dan gemetar hingga aku tersungkur hampir jatuh di depan salah satu kontrakan orang Sunda, di mana dia adalah penjual makaroni yang sedang menata dagangannya untuk dijual besok. Lalu dia bertanya, "Nggak apa-apa Neng, Bapak, nggak apa-apa." Lalu dia ngomong, "Iya Neng, di situ suka nakal, udah langsung masuk, udah malam." Dari situ aku langsung kaget. Ternyata si bapak penjual makaroni ini tahu kalau di situ ada penunggunya, dan sampai ngomong ke aku, di situ memang suka nakal. Aku buru-buru masuk ke kamar aku sampai nggak mandi, aku hanya ganti baju, aku tutup semua jendela-jendela kamar aku, dan aku tidur. Dan setelah kejadian-kejadian itu berlalu, akhirnya aku hanya bertahan sekitar 3 bulan bekerja di toko buah tersebut karena aku tidak bisa melanjutkan kerja di situ. Sekian perjalanan horor Cucu Semedi kali ini. Terima kasih bagi kalian yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk kalian yang telah menyumbangkan like, share, dan komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk kalian yang memang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis, kalian bisa kirim di email yang ada link deskripsi di bawah ini, atau kalian bisa DM langsung ke akun Instagram aku di @tikong2918. Sekian perjalanan horor Cucu Semedi kali ini. Perjalanan horor dimulai dari sini. Terima kasih dan sampai jumpa.